Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yona Reski Putri, NPM 21082601777 dari kelas A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mind map saya mengenai gangguan depresi. Yang pertama, kita masuk ke definisi dari gangguan depresi. Jadi, depresi ini merupakan suatu gangguan mood, yang mana gangguan mood ini akan menyebabkan seseorang merasa sedih, tidak bersemangat, hilangnya minat ataupun kesenangan, yang mana dapat menyebabkan terganggunya fungsi sosial dan okupasi. Jadi, ketika seseorang mengalami gangguan depresi, maka interaksi atau hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya ataupun dalam melakukan aktivitas hariannya itu dapat terganggu. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya gangguan depresi ini? Nah, jadi penyebab atau etiologi dari gangguan depresi ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor biologi dan faktor psikososial. Untuk faktor biologi bisa akibat dari genetik ataupun masalah atau gangguan pada neurotransmitter serotonin. Untuk faktor psikososial bisa akibat stres ataupun tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian ada faktor risiko yang mana meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengalami gangguan depresi. Yang pertama ada usia. Jadi, semakin tua usia seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mengalami gangguan depresi. Kemudian, untuk jenis kelamin, itu lebih sering pada perempuan. Lalu ada riwayat depresi pada keluarga. Jadi, jika kita memiliki keluarga dengan riwayat depresi sebelumnya, maka itu meningkatkan kemungkinan kita untuk mengalami gangguan depresi pula. Kemudian ada penyakit tertentu. Jadi, penyakit tertentu di sini sebagai contoh adalah kanker. Jadi, ketika seseorang itu mengalami kanker atau menderita kanker, itu maka akan menjadi suatu tekanan ataupun stres bagi dirinya. Hal tersebut itu bisa mendorong terjadinya rasa sedih, rasa putus asa, yang mana itu akan berujung menjadi di gangguan depresi. Kemudian bisa pasca melahirkan, pengangguran dan kemiskinan, yang mana masalah ekonomi ini tergolong banyak di negara kita, yang ternyata dapat mendorong terjadinya gangguan depresi. Kemudian mungkin tekanan dari pekerjaan, masalah dalam hubungan pribadi, ataupun tekanan dari lingkungan keluarga. Jadi mungkin ketika ada masalah antara hubungan suami istri atau dengan keluarga di rumah, itu bisa menjadi faktor risiko juga untuk gangguan depresi. Nah, kemudian kita harus mengetahui apa saja gambaran klinis dari penderita gangguan depresi ini. Jadi, untuk gambaran klinisnya terbagi menjadi dua, yaitu gejala utama dan gejala lainnya. Untuk gejala utama terdiri dari tiga. Yang pertama adalah afek depresif, kemudian hilangnya minat dan kegembiraan, dan yang terakhir adalah pengurangan energi, yaitu mudah lelah dan penurunan aktivitas. Untuk afek depresif ini, seseorang itu akan mengalami kesedihan ataupun rasa putus asa. Nah, ada gejala lainnya yaitu seperti konsentrasi menurun. Jadi mungkin ketika masih pelajar, dia akan sulit untuk konsentrasi untuk belajar. Jadi mungkin nilainya nanti akan terganggu. Mungkin jika orang dewasa, dia akan ada terganggu masalah di pekerjaannya. Kemudian ada harga diri dan kepercayaan diri yang menurun, dia tidak pede, dia tidak percaya diri, dia merasa dirinya kurang, kemudian merasa bersalah dan tidak berguna. Kemudian ada pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, ada ide perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur atau insomnia, hingga penurunan nafsu makan. Jadi, untuk seseorang yang mengalami gangguan depresi ini bahkan bisa sampai terjadinya niatan bunuh diri. Maka dari itu, gangguan depresi ini harus benar-benar ditangani. Nah, untuk mendiagnosa seseorang dengan gangguan depresi itu ada kriteria diagnosis. Kriteria ini berdasarkan PPDGJ 3, yaitu gangguan depresi ini terbagi menjadi 4 tingkatan atau 4 kelompok, yang mana terdiri dari episode depresi ringan, episode depresif sedang, episode depresif berat tanpa gejala psikotik, dan episode depresif berat dengan gejala psikotik. Untuk episode depresif ringan, itu pasien akan mengalami 2 gejala utama ditambah 2 gejala lainnya. Untuk episode depresif sedang, terdiri dari 2 gejala utama dan 3 gejala lainnya. Untuk episode depresif berat tanpa gejala psikotik, pasien akan mengeluhkan 3 gejala utama
dan 4 gejala lainnya. Untuk episode depresif berat dengan gejala psikotik, itu terdapat gejala episode depresif berat disertai dengan gejala psikotik, di mana gejala psikotik yang dimaksud bisa berupa waham atau delusi, halusinasi, ataupun stupor depresif. Setelah kita mengetahui cara menegakkan diagnosa gangguan depresi, maka kita perlu melakukan tata laksana yang sesuai dan secepatnya agar keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien ini bisa segera diatasi dan kondisi pasien bisa membaik. Jadi untuk tata laksana yang bisa diberikan itu bisa berupa tata laksana medikamentosa ataupun non-medikamentosa. Untuk obat-obatan yang biasanya digunakan adalah obat antidepresan seperti dari golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI seperti sertalin ataupun fluoxetine, dan juga bisa dari golongan trisiklik antidepresan seperti amitriptilin. Untuk penggunaan obat-obatan ini ada fase pengobatannya, yaitu fase akut selama 2-6 bulan, fase lanjutan lebih sama dengan 3 minggu, fase rumatan selama kurang lebih 1 tahun. Selain obat-obatan, bisa non-medikamentosa berupa psikoterapi seperti cognitive behavior therapy, behavioral activation therapy, interpersonal psikoterapi, problem solving therapy, dan beberapa psikoterapi lainnya. Nah, untuk psikoterapi ini biasanya merupakan pilihan untuk tata laksana dari episode depresif ringan dan episode depresif sedang. Namun untuk kondisi episode depresif berat itu sudah wajib menggunakan obat-obatan. Nah, untuk tata laksana lainnya bisa berupa tindakan elektrokonvulsif terapi atau ECT yang memanfaatkan aliran listrik. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai mind map ini yang mengenai gangguan depresi. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.